Baik, untuk tambahan fluida statis itu ada viskositas ya. Viskositas itu adalah kekentalan suatu zat cair. Nah, ini nanti biasanya yang akan dipraktekkan di fisika dasar 1 ya. Sebetulnya viskositas ini atau kekentalan zat cair ini sudah ada ya. Ini misalkan ada hidrogen, kekentalannya adalah sekian, ether, minyak dan lain sebagainya, sudah ada semua ini. Nah, ini bagi yang senang dengan elektronik instrumen, saya punya ide untuk membuat suatu piranti instrumen alat untuk mendeteksi kekentalan suatu fluida. Nah, nanti kalau ada yang ingin senang dengan elektronik instrumen, tema skripsi tentang viskositas ini, silakan nanti bisa menghubungi saya ya. Oke, ini kekentalan viskositas ya. Nah, viskositas ini bisa dicari dengan yang namanya percobaan hukum Stokes ya, namanya hukum Stokes. Nah, ini hukum Stokes itu pertama ada gaya berat bola yang mengarah ke bawah ya. Kemudian ada gaya angkat, gaya Archimedes ya. Kemudian ada gaya Stokes itu sendiri. Nah, persamaan gaya Stokes sendiri adalah F-nya ya. F-nya itu gaya Stokes 6 pi nu RV ya. R jari-jari, V-nya kecepatan bola jatuh ke bawah, nu-nya itu adalah ya kekentalan itu tadi, koefisiennya ya, koefisien viskositasnya tadi. P-nya 22/7 atau 3,14, R-nya jari-jari bola. Ya. Kalau kita hubungkan dengan gaya angkatnya ya, ini gaya Stokesnya, gaya angkatnya, maka nanti kita bisa mendapatkan, kalau ini kalian ikuti ya, untuk penjabaran ini kalian ikuti, maka kita akan mendapatkan yang namanya W itu ya. W itu sama dengan W totalnya. W itu sama dengan, karena ada ini, ada sebuah benda ya turun ke bawah ini ada W ya kan, padahal di sana ada gaya Stokesnya, Fs-nya ke bawah, terus kemudian hanya ada Fa-nya ke atas ya, sehingga W-nya itu sama dengan Fs kurangi Fa ya. Nah, ini sehingga kalau kalian mencari ini, nanti kalian akan mendapatkan harga nu, kekentalannya itu adalah, atau viskositasnya adalah 2/9 R kuadrat dikalikan G rho B per rho cairan ya. Rho B itu rho bola yang dimasukkan ke fluida tadi, rho C adalah volume cairannya, V-nya itu adalah kecepatannya bola turun ke bawah. Nah, ini persamaan ini untuk mencari kekentalan. Nah, nanti kalau kita menggunakan instrumen, persamaan inilah yang kita masukkan ke program ya. Ini V-nya kita dapatkan, cara mendapatkan V yaitu kita pastikan ketinggiannya itu nanti bolanya dijatuhkan pada ketinggian berapa sampai berapa ya. Itu ketinggiannya itu dari H, itu misalkan ya kita dapatkan H, sehingga pada saat H di sini dengan H di sini itu diberi timer ya, timer on, kemudian pada saat menyentuh yang kita tentukan maka ketemu T waktunya, sehingga kita dapatkan kecepatan. Kalau kita menggunakan sensor ya, ini diganti sensor on, ini diganti sensor off ya. Nah, itu. Oke. Kemudian ada tekanan hidrostatis, tadi sudah dibahas di depan bahwa P itu sama dengan F per A. Ini tekanan hidrostatis ya. Nah, ini tekanan hidrostatis, P sama dengan, yang akhirnya kita dapatkan adalah tadi rho GH tadi ya. Oke, baik, ini tekanan hidrostatik dengan adanya P0 atau tekanan atmosfer ya. Nah, ini hukum Pascal. Dengan hukum Pascal kita
dari sini, tekanan dari titik A sama dengan tekanan di titik B, ya. Sehingga dulu kita dapatkan adalah tergantung pada ininya ya, luasannya ya. Kalau yang di sini tergantung ketinggiannya, kedalamannya. PA sama dengan PP, ya, katakan PA itu PX, ya. PX H1 kalikan G itu akan sama dengan P rho H2 kalikan G, ya. Rho X nya sehingga kita dapatkan, kita mau mencari rho, itu adalah rho fluida yang ini ya, warna hijau, itu akan sama dengan kita dapatkan H2 per H1 kalikan rho yang warna biru. Nah ini kalau misalkan hukum Pascalnya menggunakan ini, berarti ya pakai P sama dengan P1 sama dengan P2 ya. P1 nya adalah F1 per A1. Nah ini P2 nya sama dengan F2 per A2. A nya itu adalah luasan penampangnya ya. Ini adalah di pompa hidrolik ya. Oke. Kemudian ada lagi hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu ada gaya angkat ya, gaya angkat atau dikenal dengan gaya angkat atau FA ya. Berat batu di udara itu M kali G. Berat batu di air ya, ini ada W udara dikurangi dengan W F angkat air ya. Sehingga kan pada saat berat di air itu akan terasa lebih ringan. Kalau kalian ngangkat seseorang ya, atau berat benda gitu ya, di air dengan di udara itu akan lebih berat di udara. Seperti itu. Kenapa? Karena terbantukan oleh yang namanya gaya angkat air tadi itu. Oke, ini hukum Archimedes. Ada F1 sama dengan rho GH1, F2 rho GH2. Karena F2 lebih besar daripada F1, maka akan kita dapatkan F angkatnya adalah sebesar ini ya. Ini kalau gaya angkatnya dianggap lebih besar. Nah inilah nanti yang akan digunakan sebagai prinsipnya Archimedes yang terapung, tenggelam, melayang itu ya. Nah ini contohnya. Ini Archimedes itu dulu mendapatkan hukumnya ini dari mana? Dia itu dari waktu saat dia mandi ya, terus kemudian di bathtub ya, mandi di bathtub yang sudah terisi air. Pada saat dia masuk kok airnya tumpah. Nah dia berpikiran berapa massa yang tumpah itu, sehingga dia berpikir terus kemudian akhirnya eureka. Maka simbolnya atau yel-yelnya fisika itu kan ada eureka gitu ya. Oke, ketemu misalnya. Nah ini adalah benda yang terapung. Benda yang terapung itu jika seandainya F angkatnya itu lebih besar daripada beratnya tadi ya, itu jika terapung ya, sehingga kita dapatkan FA nya itu rho C V benda kalikan G, rho B W nya itu rho B V benda kalikan G. Nah, karena V bendanya sama dengan ini, kita bisa saling hilang sehingga kita dapatkan rho cairan itu lebih besar pada rho benda. Maka dia akan terapung ya, akan terapung. Nah ini persamaan lain yang terapung, rho C sama dengan ini, kalau sebagainya rho terapungnya sebagian ya, rho C kalikan VC kalikan G, rho B VB sama dengan G, ini sama ya, FA dan seterusnya. Terus kemudian FA nya adalah
rho C VCG ya, sehingga FA nya sama dengan W nya, sehingga kita dapatkan ini. Kita bisa mengetahui VC ya, benda yang terapung tepat diperlakukan keseimbangan benda yang mana resultan gayanya benda, maka nah ini VC nya V cairannya. V cairannya berapa itu bisa diketahui, volumenya volumenya benda diketahui, rho B dan rho C. Itu dengan perbandingan itu kita bisa mencari. Kemudian ada hukum Archimedesnya juga. Kalau seandainya ini tadi ya, VB nya itu adalah ada sebagiannya di dalam ya. Ya, ada yang sebagian di dalam. Jadi volume bendanya itu kan ada sebagian di udara, ada sebagian di cairan ya. Nah, V udaranya akan kita dapatkan VB min V yang melayang di udara itu berapa? Itu adalah VB min VC ya. VB nya tinggal dimasukkan aja di persamaan yang di atas ya. Ya, tinggal dimasukkan aja VB nya berapa, VC nya berapa, dimasukkan sehingga kita dapatkan ini V yang melayang di udara, terapung, maksudnya yang terapung di udara sebagiannya itu berapa. Ini itu untuk mencari yang V yang warna merah ini ya. Nah, ini untuk mencari V yang terapung. Oke, sekarang melayang. Benda yang melayang itu kita teknologinya itu adalah kapal selam ya. Tidak kapal selam itu juga kita bisa menggunakan ini telur ya, dengan percobaan telur awalnya kita masukkan ke air, maka dia pasti tenggelam ya. Terus kemudian kita tambahkan garam, kemudian diaduk pelan-pelan, tambahkan garam terus, maka dia akan lama-kelamaan akan melayang, kemudian akan terapung seperti itu. Nah, ini adalah yang melayang. Jika melayang itu sama, maka nanti rho benda itu sama dengan rho cairan. Kita dapatkan itu ya. Oke, ini masih benda yang melayang ya. Terus kemudian yang ini tenggelam. Tenggelam itu nanti jika seandainya rho cairannya itu adalah lebih kecil dibandingkan rho bendanya. Nah, tapi ada kapal itu kenapa kok rho bendanya itu lebih besar tetapi dia bisa terangkat. Nah, ini penerapan hukum Archimedes tadi. Ini ada kapal laut ya. Kapal laut ini kan dia lebih besar rho-nya ya dibandingkan dengan air lautnya. Tapi kenapa dia bisa terangkat ya, karena ibaratnya begini cara membuatnya. Nah, ini adalah air lautnya ya, ini laut, air laut. Nah, ini kapalnya. Selama air lautnya itu tidak masuk ke dalam ini ya, dia tidak akan tenggelam gitu ya, dia nggak akan tenggelam. Kemudian ada lagi penerapan yang lain, itu adalah galangan kapal. Nah, ini galangan kapal ini menggunakan prinsipnya karena ini di tengah laut ya. Kemudian ada lagi yang namanya balon udara. Balon udara juga menggunakan prinsipnya Archimedes. Kemudian ada alat yang namanya hidrometer untuk mengukur massa jenis zat cair. Ini juga prinsipnya hukum Archimedes. Nah, ini contoh-contoh soal, silakan kalian pelajari. Nah, ini ada sebagian volume yang ada di udara dan volume yang ada di dalam air tadi itu. Nah, ini ada latihan-latihan juga, silakan dipelajari, dikerjakan. Oke, ini adalah tambahan untuk materi fluida yang tadi barusan saya jabarkan. Saya sebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.